Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Iya, ibu berharap kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Perkenalkan, nama ibu Ainun Mardia Batubara, mengajar di kelas 4 SD 091259 Perkebunan Bangun. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Adapun materinya yaitu Bahasa Indonesia terdapat pada KD 36, SBDP terdapat pada KD 33 dan IPA terdapat pada KD 32. Baiklah anak-anak, mari kita buka buku bersama-sama. Pada halaman pertama ada 4 gambar profesi. Mari kita telaah bersama-sama ya. Yang pertama ada gambar seorang lelaki yang sedang memegang cat warna yang akan digambarkan pada kanvas yang ada di hadapannya. Apakah profesinya? Iya, profesinya adalah seorang pelukis. Gambar yang kedua, ada seorang lelaki memakai topi sedang duduk di atas kursi dan di tangannya memegang sebuah pengeras suara. Siapakah anak-anak ibu yang tahu profesinya? Iya, profesinya adalah seorang sutradara. Apakah sutradara itu? Iya, seorang yang mengatur jalannya cerita pada drama ataupun film. Kita lanjut pada gambar yang ketiga, yaitu ada seorang lelaki dan perempuan yang memakai pakaian tradisional dan melenggak-lenggokkan badannya. Apakah profesinya? Iya, mereka adalah seorang penari. Yang terakhir ada gambar seorang lelaki di atas pentas ditonton banyak orang. Dan lelaki itu mengeluarkan seekor kelinci dari topinya. Apakah profesinya? Adakah anak-anak ibu yang tahu? Iya, profesinya adalah seorang pesulap. Itulah dia 4 gambar contoh dari beberapa profesi. Kemudian kita buka buku halaman berikutnya. Terdapat sebuah teks bacaan kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Iya, mari kita lihat. Seorang ibu bernama Supia menjadi penari gandrung sejak tahun 1979. Tari gandrung merupakan tari yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang melawan Belanda pada tahun 1771. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, ada sebuah puisi. Puisi penari karya Hascahya Trilion Laksono. Mari kita baca bersama-sama ya, perhatikan bukunya. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Iya, puisi tersebut merupakan karya Hascahya Trilion Laksono. Apakah puisi itu? Iya, puisi adalah karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ciri-ciri puisi yaitu nama pengarang, terdiri dari beberapa bait. Setiap bait terdiri dari beberapa baris, menggunakan gaya bahasa yang berubah-ubah. Kemudian
kita lanjut pada halaman berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita berhubungan dengan tumbuhan dan hewan. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Terdapat teks ya anak-anak ya. Iya. Apakah manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Iya, makhluk hidup itu baik hewan maupun tumbuhan. Di lingkungan rumah kita tentu ada tumbuhan dan hewan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah manfaat tumbuhan dan hewan? Iya, manfaat tumbuhan dan hewan itu dapat sebagai sumber bahan pangan, bahan sandang ataupun pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk kesehatan. Iya, tumbuhan dan hewan itu ada yang bermanfaat sebagai produk kesehatan. Contohnya apa? Iya, contohnya seperti jahe itu dapat menghangatkan tubuh, baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian ada juga yang sebagai bahan pangan, contohnya padi. Nah, dijadikan menjadi nasi. Kemudian sapi, kita bisa mengambil susu dan dagingnya. Banyak manfaatnya ya. Kemudian contoh tumbuhan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Sayur mayur, buah-buahan, dan batang yang bisa dijadikan sebagai papan yang dimanfaatkan untuk pembuatan rumah. Kemudian hewan tidak hanya dimanfaatkan daging, susu, dan telurnya. Ada juga yang dimanfaatkan ada juga hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Contoh kerbau. Apa manfaatnya? Kerbau tenaganya dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Baiklah, demikianlah materi dari Ibu. Ibu akan memberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak Ibu ya. Semoga dikerjakan dan dikirim hasilnya kepada ibu guru masing-masing. Baiklah, yang pertama, pada puisi penari, siapakah penciptanya dan terdiri dari berapa bariskah puisi tersebut? Yang kedua, coba sebutkan nama-nama tarian sebagai berikut. Yang ketiga, coba sebutkan tumbuhan yang menghasilkan buah dan 3 hewan yang menghasilkan daging dan telur. Demikianlah tugas dari Ibu, semoga dikerjakan. Ingat selalu pesan Ibu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.